FGD Kebangsaan, Hariskun Cahyo, KUPS memperkuat ketahanan pangan nasional. Kota Malang, sarinahnews.com, Forum Group Discussion FGD Kebangsaan menggelar diskusi tentang ketahanan pangan yang dimotori oleh Koperasi Nasionalis Kebangsaan KNK yang digelar di rumah Dr. Bagio selaku pembina Koperasi KNK, Sabtu, 11 Oktober tahun 2025. Di Jalan Muria, Rumah Dr. Bagio, FGD Ketahanan Pangan dengan mempertajam swasembada pangan. Dr. Bagio membuka acara menyampaikan pentingnya swasembada pangan bagi bangsa Indonesia yang diawali melalui Koperasi Nasionalis Kebangsaan KNK. Hariskun Cahyo sebagai pemerhati sosial lingkungan menyampaikan bahwa tentang ketahanan pangan melalui kelompok usaha pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Karomah yang bernama KUPS Kelompok Usahaan Perhutanan Sosial yang berada di lereng Gunung Arjuno. Selanjutnya ia sampaikan terkait Undang-Undang Kehutanan Sosial terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permenal HK Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan kedaulatan pangan, saya akan bicara tentang hal-hal yang aktual, hal-hal yang pragmatis, atau hal-hal yang oportunitis di era Prabowo ini, Prabowo Gibran ini. Peluang apa yang bisa kita sinergikan dengan saya tetap menghormati apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Agus, oleh Dr. Bagio dan juga Prof. Bambang, Prof. Wani, bahwa kedaulatan pangan kalau yang saya pahami secara sederhana adalah ketahanan pangan itu sendiri, perhutanan sosial itu yang sangat fundamental dinikmati masyarakat. Seperti Gunung Budeg atau Gunung Arjuno yang bertahun-tahun hanya dikelola oleh oknum-oknum perhutani dan oknum-oknum tentara, dalam hal ini TNI. Setelah era Jokowi dan juga beberapa gunung yang lain setelah era Jokowi bisa dikelola oleh masyarakat dengan undang-undang, tentu undang-undang perhutanan sosial. Nah, secara real dampak dari perhutanan sosial ini, khususnya satu titik aja saya bicarakan di Gunung Budeg atau Gunung Arjuno di Lembah sana, itu sangat membantu masyarakat, khususnya Pondok Pesantren Darul Karomah yang selama ini dia fokus dari donatur, dari proposal, mulai bantuan keliling, ya tanda kutip mungkin setengah menjual ayat, tapi setelah dia membuat MOU karena digerakkan oleh kepemimpinan Jokowi saat itu, pondok-pondok, kalau di Jawa Timur ini ada sekitar 17 pondok pesantren, itu setiap pondok itu minimal 10 hektar untuk mengelola hutan. Nah, waktu itu Gus Ulum yang anaknya Kiai Pondok Pesantren Darul Karomah itu saya tanya berapa sewanya, 75 juta. Ditanami apa? Ditanami 3 macam trok, 1 wortel, 2 kentang, 3 kopi. Nah, setelah berjalan 2 tahun, maka seluruh kebutuhan pondok, bahkan proposal nulis sudah tidak berlaku. Bahkan pondok bisa ganti memberi orang sekitar pondok yang bertahun-tahun pondok hanya berani jalur. Wortel dibagi-bagi, kentang dibagi-bagi, memberi pekerjaan orang sekitar pondok. Subhanallah wa bihamdi, luar biasa. Di wong gemeni sekali-kali maca ayat lah ya. Kembali ke tadi bahwa nah, perhutanan sosial ini yang kaitannya dengan era Prabowo, peluang yang sangat pragmatis yang harus kita rebut adalah KUPS,
kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, KUPS ini bisa mengarah pada koperasi, yayasan, paguyuban, kelembagaan. Nah, seperti Dr. Bagio CS ini di tim Jalan Mulia ini punya organisasi namanya Koperasi Nasional Kebangsaan. Ya. Nah, ini kan sudah punya lembaga. Bagaimana KNBK ini ke depan bisa menjadi KUPS? Misalkan ngomongnya ke siapa? Ke Dinas Kehutanan. Nah, kalau KUPS ini menjadi landasan kita untuk bergerak, termasuk mensinergikan apa yang sudah dilakukan oleh KNBK ini, Koperasi Nasional Kebangsaan ini yang sudah punya lele, punya padi, punya pupuk. Nah, ini insya Allah luar biasa. Bahkan juga kita bisa mereplikasi produk-produk yang sudah ada. Misalkan di Gunung Katu mana Pakis Haji. Di sana ada komunitas NU, dia bikin kelompok usaha real berbasis mikrobalutan, pupuk berbasis mikrobalutan. Di antara mereka ada yang memang ikut programnya NSKBAN dulu waktu jadi Kementerian Kehutanan. Nah, dia bikin pupuk namanya pupuk Gunung Katu. Itu juga luar biasa. Tetapi pertanyaan saya ketika saya sidak dulu ke daerah sana, yang ini pakai label framing pakai label NU Nahdiyin, kemudian akar rumput ya. Tapi kenapa kok masyarakat tidak bisa menerima? Nah, itu saya pikir di problem epistemologi, di problem knowledge orientation, pengetahuan masyarakatnya, strategi pemberdayaannya. KUPS ini adalah prospek yang bisa dikaitkan dengan KNBK, Koperasi Nasional Kebangsaan. Dan lahan-lahan tanaman ini sebenarnya kita tidak disibukkan oleh skill yang bagaimana. Kita dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian sudah didampingi. Dan sekarang knowledge orientation, pengalaman bagaimana mengelola hutan itu sudah luar biasa. Penyuluh pertanian hutan, penyuluh pertanian itu sudah sangat proaktif. Karena saya pengalaman 2 tahun di Bali, di Buleleng misalkan. Itu saya pernah mengelola di Kementerian Kehutanan hutan desa. Saya waktu itu Nambon, Jabon, dan Kamelia. Itu juga begitu. Jadi kita kalau ngomong kawasan-kawasan tadi sudah banyak ahli, tinggal kita memberdayakan. Maka kalau menurut saya, kalau itu mau bahwa apa yang saya pahami bahwa KUPS itu tidak bertentangan dengan Marxisme. Karena apa? Kita juga ingat kemarin di grup kita, di Focus Group Discussion, di-share oleh Mas Deddy Ugas ya, tentang pertanian pertanian plastik, pertanian buatan, pertanian palsu istilahnya kan itu Mas Deddy Ugas, Deddy Hermawan, SKM Jakarta. Itu ternyata plasma clustering yang dibangun oleh sawah perhutanan, ya kan, sawah buatan itu bisa diduplikasi di hutan buatan juga. Artinya apa? Pengelolaan yang berbasis modern, dan itu sangat tidak bertentangan dengan Marxisme. Karena itu mengandung kedaulatan pangan, timbulnya gotong royong, kemudian semua hasil reproduksi holding company yang kita bangun di daerah itu adalah semua kita kendalikan. Jadi pemerintah itu hanya monitoring. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini hal-hal yang sangat strategis dan taktis. Peluang-peluang yang terkait dengan kedaulatan pangan, termasuk pengelolaan hutan, pengelolaan sawah, tanah-tanah kosong, itu sangat disupport. Dan gerakan ini pasti kita tidak akan berlabel pro partai apa, pro rezim siapa. Itu murni ini sandang pangan, kedaulatan pangan. Dan insya Allah di tengah-tengah demarkasi dan pikiran kejiwaan sosial yang hari ini kita rasakan, ngomong-ngomong seperti ini nanti akan banyak sentuhan-sentuhan. Kalau kita berbasis Marxisme, maka gerakan-gerakan inilah yang akan memberikan dampak real kepada masyarakat sekitar dan kepada masalah kemandirian masyarakat hari ini. Dan kita berusaha untuk membumikan kembali bagaimana Marxisme sebagai konsep politik perjuangan membela rakyat. Kita hanya fokus kerja dan kerja. Itu demikian, terima kasih.